Perkenalkan, nama saya Nadifa Afra Kamila. Saya Zakia Nur Saidah. Saya Amanah Khairina Genti. Saya Gwinifer Nur Prapto. Dan saya Jovanka Putri Dianti Samosir. Di sini saya akan menjelaskan awal mula munculnya revolusi Neolitik. Selama lebih dari 2 juta tahun lalu, manusia hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul. Mereka memanfaatkan pengetahuannya tentang alam untuk mencari makanan, memburu hewan liar, dan juga meramu tumbuh-tumbuhan. Kehidupan berburu dan meramu ini dianggap fleksibel karena memudahkan para manusia untuk berpindah dan juga beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, kehidupan ini sangat dianggap primitif dan cara mereka mencari makanan dianggap kurang modern. Masyarakat pemburu pengumpul tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka hidup bergantung pada musim dan juga ketersediaan sumber daya alam. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, terjadi sebuah perubahan besar di beberapa wilayah. Nah, perubahan ini kita kenal sebagai masa revolusi Neolitik. Masa ini menandakan awal mula pertanian. Masa revolusi Neolitik dimulai di daerah bulan sabit subur di Timur Tengah, yang kemudian disusul oleh beberapa wilayah daerah seperti Cina, Amerika Tengah, dan juga Afrika Barat. Pertanian membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dengan bercocok tanam, manusia nggak harus lagi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Mereka dapat secara konsisten menghasilkan makanan di satu lokasi dan juga memungkinkan mereka untuk menetap di suatu tempat dan menghasilkan suatu kelompok yang lebih besar dan juga kompleks. Kenapa sih pertanian itu menghasilkan produksi surplus makanan? Karena ini merupakan masa peralihan dari gaya hidup berburu meramu ke sistem pertanian tetap. Pada masa ini, manusia mulai membudidayakan pertanian dan juga peternakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu, mereka dapat menghasilkan produksi makanan dengan lebih baik daripada harus menunggu hasil buruan ataupun pengumpulan alam. Dengan surplus makanan, mulai muncul profesi-profesi baru seperti pedagang, pengrajin, dan juga pemimpin-pemimpin komunitas. Desa-desa mulai berkembang menjadi kota-kota pertama dan juga pusat peradaban. Gimana sih pandangan umum terkait revolusi pertanian dan pertanian itu sendiri? Jadi, secara umum revolusi pertanian ini adalah salah satu jalur linear dalam sejarah kebudayaan manusia. Nah, baik dari literatur-literatur maupun di kehidupan masyarakat, pertanian ini adalah salah satu alur dari linear yang menggambarkan bagaimana manusia itu berkembang, mulai dari berburu meramu, pertanian, dan juga industri. Selain itu, ada juga nih poin yang sangat umum tentang masyarakat berburu meramu dari buku modul sejarah kelas 10. Yang bisa kita lihat bahwa di poin D terdapat poin yang mengatakan bahwa pada masa berburu meramu, masyarakat belum mengenal bercocok tanam atau bertani. Artinya, saat pertanian muncul, masyarakat dahulu langsung mengubah sistem mencari makan mereka. Ini adalah asumsi terakhir dari revolusi pertanian, yaitu membawa sebuah ketidaksetaraan. Nah, pertanian ini membawa surplus makanan, lalu surplus makanan ini disimpan dan bisa menimbulkan sebuah ketidaksetaraan. Kenapa? Karena terdapat manusia yang memiliki banyak sumber makanan dan juga tidak. Jadi, sebelum muncul pertanian ini, kehidupan manusia adalah sistem kehidupan berburu meramu yang dianggap simpel dan egaliter. Manusia pada masa awal sejarah melewati beberapa corak kehidupan, seperti pada masa berburu meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Pada masa berburu dan meramu, manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepercayaan pada masa ini mencakup animisme, dinamisme, dan totemisme. Kepercayaan animisme mengajarkan bahwa segala benda memiliki roh atau kekuatan gaib. Kepercayaan dinamisme percaya bahwa alam memiliki kekuatan spiritual yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sementara totemisme melibatkan pemujaan terhadap totem atau objek alam atau hewan sebagai simbol kekuatan atau perlindungan. Secara sosial, manusia hidup secara nomaden dan menggunakan alat-alat kerja dari batu besar dan kasar. Pada masa bercocok tanam, manusia mulai mengenal pertanian dan pemeliharaan hewan. Mereka menetap di tempat yang subur dan mengembangkan sistem pertanian. Kepercayaan pada masa bercocok tanam mencakup politeisme, di mana manusia memuja banyak dewa dan roh alam. Secara sosial, manusia mulai menetap dan membentuk komunitas yang lebih besar. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencarian utama.
Selanjutnya, masa Purnagian. Pada masa ini, peradaban manusia sudah lebih meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Teknologi pembuatan alat dan perkakas juga telah meningkat secara signifikan. Mereka menghasilkan barang-barang seperti alat kerja, senjata, dan perhiasan. Kepercayaan pada masa ini mencakup perkembangan politeisme dan mitologi. Pemujaan terhadap dewa-dewi yang terkait dengan perdagangan dan kerajinan menjadi umum. Secara sosial, perdagangan antar komunitas menjadi penting, dan manusia mulai mengenal sistem sosial yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya nih, ada asumsi yang bilang pertanian itu ngebawa kita pada ketidaksetaraan. Tapi sebenarnya ada loh sistem pertanian yang punya prinsip-prinsip yang sangat-sangat egaliter. Oke, jadi yang pertama itu communal tenure. Jadi communal tenure ini ya artinya ya penguasaan lahan bersama. Jadi ya sekelompok orang atau komunitas itu punya hak atas lahan tertentu. Jadi gitu aja sih simpelnya. Jadi contohnya itu ada di negara Skotlandia dan Balkan, dan juga di Rusia ada yang namanya Mir, di mana masyarakat lokal itu berbagi tanah. Lalu yang kedua itu ada open field. Jadi open field ini artinya ya pertanian terbuka. Ya intinya nggak ada batas-batas di lahan pertanian itu. Jadi ya udah semua sama rata dikelola oleh komunitas. Lalu yang ketiga itu ada redistribusi berkala tanah. Jadi intinya ya ada pembagian ulang tanah secara berkala. Jadi misalnya dalam beberapa tahun itu ada semacam undian untuk pembagian ulang ini kepada keluarga-keluarga petani. Ya tujuannya biar mereka punya akses yang setara. Sebuah contoh dari asumsi bahwa revolusi pertanian merupakan jalur linear dalam sejarah kebudayaan manusia. Di jantung hutan Amazon, hidup sebuah suku yang menentang konsep tradisional tentang evolusi kebudayaan manusia. Ya, suku Nambikwara dikenal sebagai pemburu dan pengumpul makanan yang sangat terampil. Mereka menjadikan hutan sebagai sumber utama keberlangsungan hidup. Berbeda dengan pandangan umum tentang perkembangan kebudayaan manusia yang bergerak linear dari berburu meramu menuju ke pertanian. Suku Nambikwara menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu berlaku. Mereka tidak menjadikan pertanian sebagai kegiatan utama dikarenakan ketergantungan mereka pada sumber daya alam di sekitar. Suku Nambikwara tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat mengikuti pola linear dalam evolusi kebudayaan manusia. Sebuah contoh dari asumsi bahwa revolusi pertanian membawa ketidaksetaraan yang mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan sosial. Saat manusia beralih dari berburu dan meramu ke pertanian, pola kepemilikan tanah dan sumber daya akan berubah drastis. Hal ini memungkinkan pertanian menghasilkan surplus makanan yang kemudian dikendalikan oleh pemilik tanah atau pemimpin. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan, mengubah struktur sosial dari yang egaliter menjadi hierarkis. Kesimpulannya, revolusi pertanian bukan merupakan jalur linear dalam sejarah kebudayaan manusia, dan tidak semua masyarakat Neolitik meninggalkan berburu meramu sepenuhnya. Banyak komunitas yang menggabungkan kedua cara ini untuk bertahan hidup. Selain itu, pertanian tidak selalu membawa ketidaksetaraan sosial. Masih terdapat masyarakat agrikultur yang menerapkan sistem egaliter dan pengelolaan lahan secara bersama-sama dan redistribusi tanah yang adil. Pertanian bukanlah revolusi yang secara otomatis menghilangkan egalitarianisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai The Myth on Agricultural Revolution.